Jadi ada sosok genderuwo yang memang di situ sering nongkrong di warungnya Pak Budi gitu. Nah akhirnya singkat cerita kurang lebih berjalan 2 bulan gitu ya. Setelah itu Pak Budi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kerasukan seperti itu, dan itu diketahui salah satu tetangga gitu kan. Akhirnya dipanggillah seorang kiai gitu di daerah situ gitu loh. Kenapa Pak Budi kok bisa kerasukan gitu loh. Jadi Pak Budi waktu itu kerasukan yang mulutnya Pak Budi itu selalu bilang kata-kata ojo aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seseorang, namanya itu Ilyas. Jadi Ilyas itu anak pertama dari pernikahan Pak Budi sama Bu Lestari. Jadi Ilyas itu masih punya adik perempuan, namanya itu Putri. Jadi Ilyas atau keluarganya Ilyas gitu ya, terutama Pak Budi yaitu bapaknya, itu punya warisan, akan tetapi warisannya itu bukan harta, melainkan warisan pesugihan genderuwo. Nah awal ceritanya itu terjadi, jadi Pak Budi itu sudah meninggal dunia, akan tetapi sebelumnya Pak Budi itu menjadi seorang pemborong yang memang sangat terkenal ya waktu itu. Jadi hidupnya mereka itu di perkotaan, dan Pak Budi itu udah melalang buana gitu ya. Setiap ada proyek pasti itu yang bangun Pak Budi gitu. Jadi pemborongnya Pak Budi. Nah karena mungkin dengan kesombongan maupun keangkuhan yang dimiliki Pak Budi, pernah suatu ketika waktu itu ada proyek pembangunan gedung gitu. Gedung hotel lah istilahnya, hotel. Akan tetapi karena memang pemilik hotel itu mintanya budgetnya itu terlalu tinggi, yang di situ tujuannya untuk dibangun gedung yang materialnya atau bahan bangunannya itu di atas rata-rata gitu. Yang tadinya itu campuran antara semen sama pasir itu harus sekian gitu. Nah itu harus diperbaiki lagi gitu, atau diperbagus lagi sehingga bangunannya itu akan kuat, tahan lama, dan kokoh seperti itu. Nah melihat budget yang segitu banyaknya, akhirnya Pak Budi itu melakukan kesalahan yang mungkin dirasa Pak Budi pengen sekali punya penghasilan yang lebih tinggi waktu itu. Nah kurang lebih proyek itu berjalan 2 bulan dan memang belum jadi gitu ya. Pemilik hotel itu mengetahui tentang kecurangan Pak Budi. Jadi bangunan itu ketika dicek kok rontok semua. Ini bahan bangunannya seperti apa gitu. Nah setelah ditelusuri sama pemilik hotel, akhirnya Pak Budi itu dipanggil. Pak Budi dipanggil, akhirnya diperiksa, dan ternyata memang betul Pak Budi menyalahgunakan dari amanat yang tadinya disuruh bangun yang seperti ini, dia tidak bisa melaksanakan itu. Akhirnya Pak Budi itu dipecat dari pembangunan hotel itu, dan pemilik hotel itu mengalihkan ke pemborong yang lain. Dengan seperti itu akhirnya Pak Budi terkenal yang tadinya itu pemborong paling baik gitu ya. Nah setelah itu Pak Budi terkenal pemborong yang
selalu melakukan kecurangan atau korupsi. Nah, karena memang relasi banyak, lawan main juga banyak kalau menjadi seorang pemborong, akhirnya Pak Budi dalam 1 tahun itu nggak punya proyek sama sekali, sehingga untuk menghidupi keluarganya itu juga bingung gitu ya. Bahkan rumah yang ditempatinya berikut aset-asetnya Pak Budi itu semuanya udah dijual. Akhirnya mereka itu pindah ke kampung halamannya dulu gitu ya, ke tempat mbahnya dulu. Ada satu rumah yang memang itu nggak pernah ditempati siapapun. Jadi kalau dari Ilyas itu adalah rumah peninggalan Mbah Buyut. Kalau dari Pak Budi itu berarti kakeknya gitu ya. Nah, itu ada satu rumah yang akhirnya dengan terpaksa mereka itu menempati rumah itu. Walaupun sebenarnya kabar-kabar dari tetangga gitu ya, tetangga dari rumah kakek itu setiap malam sering muncul kejadian-kejadian aneh atau suara-suara yang aneh seperti itu. Terus sering sekali juga orang yang melihat ada sosok genderuwo yang nggak tahu kenapa tiba-tiba itu setiap jam 8 malam, terutama di malam Jumat, itu selalu muncul sosok genderuwo yang keluar dari rumah si kakek itu gitu, yang mau ditempati Pak Budi dan keluarganya itu. Nah, karena mungkin ya mau gimana lagi, karena rumah juga udah dijual, nggak punya apa-apa gitu kan. Akhirnya dari saudara-saudara yang lain, ya udahlah Bud, kamu tempati itu gitu, rumah mbahmu. Lah katanya ada ininya Kang gitu kan, karena orang Jawa manggilnya banyakan kan Kang waktu dulu. Nggak apa-apa, kamu tempati aja. Mudah-mudahan kalau udah ditempati sosok-sosok yang seperti itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, akhirnya Ilyas berikut keluarganya termasuk orang tuanya itu pindah rumah ke kampung itu atau menempati rumah Mbah Buyutnya. Nah, singkat cerita kurang lebih berjalan 1 bulan, karena nggak ada lagi gitu ya, mau makan pakai apa, terus mau kerja dari mana, karena memang Pak Budi yang tadinya itu sangat kaya raya gitu kan, akhirnya mau merintis apa gitu bingung. Terus akhirnya istri atau ibunya dari Ilyas ini ya, Bu Lastri gitu ya, Bu Lastri itu pengen sekali membuka usaha kecil-kecilan yaitu mie ayam di kampung itu. Nah, kurang lebih berjalan 2 bulan, karena memang basic dagang itu nggak pernah dimiliki gitu ya, dari turun-temurun itu semuanya pembisnis. Akan tapi ya mau gimana lagi gitu kan, ya udahlah, akhirnya dilakukanlah jual mie ayam yang itu dibuka di rumahnya sendiri gitu lah, atau di rumah mbahnya itu. Nah, kurang lebih berjalan 2 bulan itu, akhirnya banyak sekali orang yang mengatakan kalau lah itu mie ayam buatan Pak Budi itu nggak enak gitu, mending beli mie ayam yang ada di sana aja, enak. Nah, dengan seperti itu udah kayak jatuh tertimpa tangga lagi gitu kan. Nah, akhirnya pernah suatu ketika Pak Budi itu tidur gitu ya, mimpi didatengin yang katanya itu sosok genderuwo. Akan tetapi sosok genderuwo itu seakan-akan mengajak Pak Budi ke suatu tempat yang di situ Pak Budi itu melihat kakeknya gitu loh, kakeknya sendiri yang di situ terlihat kalau kakeknya dulu itu juga punya usaha, akan tetapi jualannya itu mie Jowo gitu ya. Kalau di tempatku dulu waktu kecil namanya itu mie tok. Nah, jadi dalam mimpinya itu Pak Budi dikasih gambaran kalau kakeknya jualan mie Jawa itu. Nah, waktu itu ketika proses jualan gitu ya, kakeknya itu sambil dipandu sama sosok genderuwo itu gitu loh. Dan genderuwo itu terlihat jelas ketika ada konsumen gitu ya, pembeli gitu, ketika makan di warungnya kakeknya itu selalu diludahin di mangkoknya itu loh, atau mie ayam yang pembeli makan seperti itu. Nah, setelah berangsur-angsur gitu ya, dicermati terus lewat mimpi itu, akhirnya lambat laun dikasih gambaran juga yang tadinya awalnya kakeknya itu punya meja yang buat dagang itu loh, itu yang tadinya 4, di mimpinya itu
lambat laun menjadi besar gitu loh. Jadi ruangannya menjadi megah dan itu banyak sekali meja-meja dan pembeli itu banyak sekali gitu. Nah akhirnya kurang lebih jam 11 malam Pak Budi itu terbangun gitu ya dari mimpinya. Terus keesokan harinya Pak Budi menceritakan ke istrinya yaitu Bu Lastri, berikut anaknya juga termasuk Ilyas. Bu, aku tadi malam kok mimpi didatengin sosok seperti ini gitu. Nah akhirnya sore hari Pak Budi itu ngajak Ilyas gitu ya pergi ke saudaranya yang di situ adalah adik dari bapaknya Pak Budi. Di tempat Pak D gitu ya. Pak D-nya itu bilang kalau dulu kakek itu pernah jualan mie Jawa memang. Itu. Jadi setelah diceritakan tentang mimpinya itu, akhirnya saudaranya itu juga menjelaskan gitu loh. Jadi dulu itu banyak orang yang mengira kalau kakek itu memiliki pesugihan. Sebenarnya nggak pernah terbukti gitu ya. Akan tetapi anak keturunan dari sang kakek itu kebanyakan meninggal dunia dan meninggalnya itu sangat nggak lazim gitu loh atau nggak wajar, sehingga banyak sekali yang mengira kalau kakek itu menggunakan pesugihan demi apa ya istilahnya memperlancar usaha mie Jawa itu gitu. Nah kurang lebih sekitar jam 5 setelah dirasa cukup gitu ya penjelasan dari salah satu keluarganya itu, akhirnya Pak Budi itu pulang sama Ilyas. Dan Pak Budi itu berencana untuk gimana sih cara komunikasi sama genderuwo yang ada di rumah itu yang mereka tempati gitu. Nah kurang lebih selama 5 hari udah ditunggu-tunggu gitu loh. Kok nggak mimpi lagi ya didatengin sosok genderuwo itu gitu. Pikir Pak Budi waktu itu. Akhirnya kurang lebih sekitar jam 7 gitu ya. Sekitar habis isya lah intinya. Pak Budi itu waktu di belakang rumah. Jadi di situ waktu nimba sumur gitu ya, karena memang waktu dulu itu masih menggunakan sumur di rumah kakeknya itu. Nah waktu nimba sumur itu tiba-tiba muncul sosok genderuwo yang memang bentuknya itu besar sekali. Nah setelah genderuwo itu memperlihatkan wujudnya gitu ya, akhirnya Pak Budi itu seakan-akan kayak setengah sadar, itu dikasih gambaran yang itu bentuknya nyata sekali. Kalau intinya kalau kamu mau ngasih makan aku, kamu akan jadi kaya seperti kakekmu dulu gitu. Genderuwo itu cuma kasih gambaran seperti itu, yang kurang lebih beberapa detik gitu tiba-tiba genderuwo itu udah hilang lagi gitu. Nah dengan seperti itu Pak Budi juga masih bingung lah, terus gimana caranya aku bisa mengambil pesugihan itu gitu. Nah kurang lebih sekitar 3 hari Pak Budi itu mencari seorang dukun yang akhirnya ada salah satu dukun yang memang mengetahui gitu ya tentang seluk-beluk pesugihan gitu. Dan dukun tersebut bilang kalau iya itu memang genderuwo yang menjadi pesugihan kakekmu dulu gitu. Nah terus caranya gimana Mbah? Tanya Pak Budi sama seorang dukun itu. Akhirnya dukun itu bilang kalau itu ada ritualnya. Ada ritualnya dan nanti kamu lakukan sendiri ritual itu, yang nantinya kamu sendiri akan melakukan sendiri komunikasi sama sosok genderuwo itu gitu loh, dengan sadar, jadi bukan mimpi gitu. Nah akhirnya setelah jelas gitu ya dipandu sama sang dukun, Bu Lastri itu sebenarnya nggak menyetujui gitu ya tentang apa yang diinginkan sama suaminya itu gitu. Karena basic dari latar belakang Bu Lastri sendiri itu adalah orang yang memang ibadahnya itu rajin, terus dari nenek moyangnya dulu juga banyak yang menjadi seorang kiai gitu. Akhirnya Bu Lastri itu bilang sama Ilyas kalau bapakmu ini kok aneh-aneh aja ya Yas gitu. Emang gimana sih Bu gitu. Nggak tahu kok seakan-akan kok pengen sekali punya pesugihan seperti kakeknya dulu gitu. Waktu itu Ilyas sempat mikir kalau wah bapak ini ada-ada aja gitu loh. Untung ibu ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu mungkin aku sendiri juga nggak tahu, kata Ilyas ke ibunya. Akan tetapi Putri adiknya si Ilyas ini apa ya diiming-imingi gitu loh dari Pak Budi gitu loh. Diiming-imingi kalau tenang Put, nanti kita akan menjadi kaya gitu loh. Dan kayanya itu prosesnya cepat sekali gitu. Akhirnya Putri itu nggak sependapat gitu ya sama Ilyas, begitu juga sama ibunya sendiri gitu loh. Jadi Putri itu malah
sependapat sama bapaknya kalau iyalah wong dulunya kita kaya sekarang jadi miskin, aku males, malu sama teman-teman yang lain. Putri bilang seperti itu waktu itu. Akan tetapi karena memang ya mau gimana lagi, toh Pak Budi itu juga suaminya sendiri gitu. Akhirnya juga ya udahlah dibiarin aja, kalau nanti ada apa-apa kamu sendiri yang tanggung jawab, kata Bu Lastri ke Pak Budi. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 malam dan itu adalah malam Jumat. Dukun yang dulu pernah didatengin sama Pak Budi itu datang ke rumahnya Pak Budi. Bilang kalau ada nggak ruangan yang memang nggak pernah dimasuki orang di rumah ini gitu. Akhirnya Pak Budi bilang kalau ada mbah gitu, di belakang. Nah jadi memang ada satu ruangan yang dari dulu itu nggak pernah cucu-cucunya termasuk anak-anaknya sendiri itu nggak dibolehin masuk ke ruangan itu gitu. Akhirnya dukun tersebut bilang ke Pak Budi itu ya udah dibukain pintunya, aku tak masuk gitu. Nah akhirnya Pak Budi membuka ruangan itu yang ternyata di dalamnya itu memang karena udah bertahun-tahun bahkan puluh-puluhan tahun gitu ya, ruangan itu nggak dimasuki orang, jadi kotor sekali, bahkan ada kecoa, tikus juga banyak gitu. Nah akan tetapi yang jadi pertanyaan, Pak Budi di situ melihat kayak semacam beki itu ya, akan tetapi sudah berkarat semua, yang di atasnya itu ada satu kendi yang airnya memang sudah nggak ada, terus di samping kendi ada satu gelas. Akan tetapi gelas itu kotor sekali dan kayak semacam bekas kopi gitu ya. Tapi karena memang udah lama gitu kan, puluhan tahun ya, bentuknya seperti itu. Pokoknya kotor sekali. Sehingga Mbah Dukunnya itu bilang kalau, oh betul, kalau proses ritualnya mbahmu dulu atau kakekmu dulu itu memang di ruangan ini gitu. Nah akhirnya di ruangan itu kurang lebih sekitar jam 10 malam dilakukanlah ritual gitu. Yang di situ dilakukan pembakaran kemenyan, terus bunga 7 rupa. Pokoknya Mbah Dukun itu memang datang ke situ sudah membawa bekal gitu ya. Ugo rampainya itu apa gitu kan, untuk memanggil sosok genderuwo itu gitu. Nah jam 10 malam itu akhirnya dukun itu membacakan mantra, entah mantranya seperti apa. Yang jelas Pak Budi itu makmum gitu ya, ada di belakangnya sang dukun. Yang kurang lebih sekitar setengah jam gitu, tiba-tiba Pak Budi dikagetkan sama sosok genderuwo yang kemarinnya itu mendatangi Pak Budi waktu di sumur gitu ya. Begitu juga waktu Pak Budi itu mimpi gitu. Jadi genderuwo itu sama, buntutnya besar sekali, matanya merah. Nah waktu itu dukunnya komunikasi gitu ya, entah komunikasinya seperti apa sehingga terjadi kayak jabat tangan gitu ya antara Pak Budi sama sosok genderuwo itu gitu. Yang katanya memang kayak benda padat gitu loh istilahnya. Jadi seakan-akan makhluk halus itu atau genderuwo itu dipegang itu bisa gitu sama Pak Budi gitu. Nah itu dilakukanlah perjabat tangan atau jabatan tangan, yang di situ maksudnya adalah ada suatu ikrar gitu loh atau janji yang memang nantinya sosok genderuwo itu dijadikan pesugihan demi kekayaannya Pak Budi, dan Pak Budi juga harus bertanggung jawab untuk ngasih makan sosok genderuwo itu gitu. Nah kurang lebih beberapa menit gitu setelah ritual itu, akhirnya dukun itu bilang ke Pak Budi kalau, Pak, kalau nanti sudah berjalan pesugihan ini, hidupmu juga dihati-hati gitu loh. Jadi komunikasi antar tetangga, antar warga setempat juga harus dihati-hati karena memang pesugihan itu banyak sekali pantangan, sehingga nantinya kalau pantangan tersebut dilanggar maka keluarga kamu akan celaka. Nah setelah itu akhirnya Pak Budi itu bisa komunikasi langsung gitu ya sama sosok genderuwo itu yang jadi pesugihannya itu. Nah kurang lebih berjalan 2 bulan, memang usaha yang dimilikinya yang tadinya sepi gitu ya, yaitu mie ayam, tiba-tiba itu banyak sekali orang berdatangan ngantri gitu ya. Bahkan sehari itu bisa menghabiskan 200 porsian. Nah waktu itu sempat ngerasa senang juga gitu ya Bu Lastri, berikut juga anak-anaknya itu senang sekali karena memang laris gitu loh. Tapi di sisi lain setiap malam Bu Lastri itu ngobrol gitu ya sama Ilyas karena memang mereka itu sepemikiran gitu loh.
Kalau memang usaha normal, laris seperti yang tadi pagi itu, aku seneng, Yas Ilyas, bilang ibunya. Akan tetapi kalau memang larisnya ini berdasarkan pesugihan atau dibantu sama jin, kok ibu rasanya kok sakit ya? Ibu kok seakan-akan nggak mau kalau menggunakan hasil dari mie ayam itu. Waktu itu Ilyas juga bilang, lah terus gimana Bu? Gitu. Bapak memang udah terlanjur punya pesugihan itu. Gitu. Nah akhirnya ya udah mau gimana lagi? Akhirnya berangsur-angsur usaha yang dimiliki Pak Budi yaitu mie ayam itu semakin lama semakin berkembang gitu ya. Yang tadinya itu ada satu ruangan aja di depan rumah, kurang lebih 7 bulan itu tiba-tiba sudah bisa membeli tanah-tanah di samping rumahnya itu yang dijadikan kayak semacam gazebo gitu ya. Ya pokoknya dibuat kekinian seperti itu. Jadi banyak sekali yang seneng gitu loh makan di situ. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, ada salah satu warga awalnya gitu ya, yang beli mie ayam itu dibungkus gitu loh, karena memang mau dimakan di rumah gitu. Akan tetapi sesampainya di rumah, mie ayam yang tadinya rasanya enak sekali gitu ya ketika makan di warungnya Pak Budi, ketika dimakan di rumah itu rasanya nggak enak sekali gitu loh. Sama seperti beberapa bulan yang lalu ketika Pak Budi itu mulai usaha jualan mie ayam itu gitu. Akhirnya dari orang satu itu banyak sekali, terutama tetangga-tetangga dekat gitu ya, yang beli mie ayamnya itu dibungkus gitu, dibungkus dimakan di rumah, dan besoknya lagi orang-orang atau tetangganya itu nggak pernah beli lagi mie ayam di tempatnya Pak Budi itu gitu. Nah singkat cerita, ada juga orang yang setiap makan di situ itu melihat sosok genderuwo gitu loh, yang di situ genderuwo itu seakan-akan meludahi mangkok dari mie ayam yang pembeli makan yang ada di situ gitu. Karena memang orang tersebut mungkin punya kelebihan gitu ya, sehingga melihat sosok genderuwo itu, yang akhirnya orang tersebut itu juga diceritakan ke orang-orang yang lain seperti itu kalau Pak Budi itu menggunakan pesugihan dan pesugihannya itu genderuwo gitu. Nah dengan seperti itu lambat laun warung yang dimiliki Pak Budi itu lambat laun itu sepi gitu kan, sepi. Akan tetapi nggak tahu kenapa kurang lebih sekitar jam 12 malam Ilyas itu tiba-tiba merasakan sakit itu ya, sakitnya itu demam, jadi sampai menggigil seperti itu. Akhirnya karena memang selalu kepikiran tentang pesugihan bapaknya, Ilyas itu ngomongnya sama ibunya aja gitu loh. Jadi bilang kalau, Bu, badanku kok kayak gini ya Bu gitu. Apa jangan-jangan aku nanti akan dijadikan tumbal sama bapak gitu. Wah kamu ini ada-ada Yas, kamu jangan ngomong kayak gitu gitu. Akhirnya ibunya itu seakan-akan menenangkan gitu ya sama Ilyas. Ya udahlah, ibu kompres dulu, moga aja panasnya turun, besok pagi kita baru periksa, kata ibunya waktu itu. Nah kurang lebih jam 1 dini hari Ilyas itu bisa tertidur gitu ya, karena memang demamnya itu udah agak menurun. Akhirnya tidur gitu. Waktu tidur itu Ilyas mimpi gitu ya, mimpi didatengin kakek gitu loh, atau bukan kakek, akan tapi Mbah Buyut gitu ya kalau bahasa Jawanya. Didatengin Mbah Buyut itu bilang kalau, Ilyas sebenarnya aku itu sayang sama kamu, akan tapi mau gimana lagi, kamu mau dijadikan tumbal sama bapakmu sendiri. Sosok kakek tua itu bilang seperti itu gitu di mimpinya Ilyas. Nah dengan seperti itu akhirnya langsung bangun gitu ya, terbangun, langsung bilang ke ibunya, Bu, aku barusan mimpi seperti ini gitu. Ya udah gini aja Yas, kamu tenang aja. Nah, yang jelas malam ini kamu nggak usah tidur sampai subuh, ibu ada di sampingmu terus. Nah akhirnya mereka berdua itu zikir gitu ya, sambil berdoa semoga dijauhkan dari makhluk itu gitu kan. Nah keesokan harinya Ilyas sama ibunya itu pergi gitu ya, diam-diam tanpa sepengetahuan dari Pak Budi, karena dari pagi hari itu Pak Budi udah mulai sibuk gitu ya untuk membersihkan tempat jualannya itu, terus membuat bahan baku mie ayamnya itu gitu. Jadi Ilyas sama ibunya itu pergi ke salah satu saudaranya, dan ibunya terutama itu menceritakan tentang kejadian aneh, tentang mimpi yang pernah dialami sama Ilyas gitu. Akhirnya salah satu saudaranya itu bilang kalau, wah jangan-jangan Budi suamimu itu memang mengambil pesugihan yang dulu sempat sudah
apa ya, pesugihan itu sebenarnya sudah putus gitu loh dari bapaknya Pak Budi, karena basic bapaknya Pak Budi itu seorang ya mungkin bisa dikatakan ahli tafsir gitu ya kalau di kampungnya waktu dulu, karena sering sekali ngajari orang-orang gitu ya. Bahkan bapaknya dari Pak Budi itu dulu seorang santri gitu. Nah, jadi dari bapaknya itu sudah diputus gitu loh. Yang tadinya sosok Gendruwo itu atau pesugihan itu turun temurun dari bapaknya, kalau dari Ilyas gitu mbah gitu ya, dari mbahnya Ilyas itu sudah diputus rantainya. Akan tetapi dari bapaknya Ilyas yaitu Pak Budi itu seakan-akan kayak menarik kembali pesugihan itu gitu. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan dari salah satu saudaranya itu, akhirnya Ilyas itu diajak sama ibunya rundingan gitu. Rundingan untuk, ya udah gini aja Yas, aku sendiri juga nggak mau makan dari hasil yang haram, apalagi bersekutu sama setan. Akhirnya ibunya itu pengen sekali pisah gitu ya, atau bercerai sama Pak Budi ini. Sesampainya di rumah, apa yang memang udah jadi niat gitu ya untuk bercerai itu disampaikan ke suaminya gitu, yaitu Pak Budi. Akan tapi Pak Budi nggak mau gitu ya. Wah, gimana toh Bu, wong dulu kita berjuang dari nol sampai sekarang kita udah punya usaha seperti ini gitu kan, kok tiba-tiba mau pisah sama aku? Emang Ibu apa yang dipikirkan? Yang jelas aku nggak mau mendapat uang haram dari pesugihan Pak gitu. Waktu itu Pak Budi sempat mikir, akan tetapi karena memang sudah apa ya, gelap mata mungkin ya, mendapat hasil yang begitu banyaknya dari warung mie ayamnya itu, sehingga Pak Budi setelah beberapa detik gitu diem, akhirnya ya udahlah Bu, kalau memang kamu mau cerai ya udah kita cerai aja, nggak apa-apa, yang jelas aku pengen menikmati hidup ini dengan memiliki harta yang melimpah gitu. Pak Budi bilang seperti itu. Akhirnya mereka itu bercerai, jadi antara Pak Budi sama Bu Lastri itu bercerai gitu ya. Ilyas ikut ibunya dan Putri adiknya Ilyas ini ikut bapaknya karena memang sepemikiran gitu. Nah, kurang lebih berjalan 3 bulan, mendengar kabar kalau adiknya yang namanya Putri itu tiba-tiba sakit, yang sakitnya itu aneh gitu loh. Selain demam tinggi gitu ya, entah kenapa di permukaan kulitnya itu terasa gatal yang memang apa ya istilahnya, gatalnya itu nggak lumrah gitu. Gatalnya nggak lumrah, jadi gatal ketika digaruk itu langsung bentol dan warnanya itu merah. Nah, bahkan Putri itu juga ngerasa kalau setiap malam selalu dihantui sosok Gendruwo gitu. Nah, akhirnya dengan seperti itu Ilyas itu bilang gitu ya sama Putri, karena memang adik satu-satunya gitu loh. Put, ayo ikut kakak aja atau ikut mas aja gitu loh. Ikut sama ibu, jangan ikut bapak gitu loh. Bapak itu sudah bersekutu sama setan gitu. Terus ya karena Putri memang nggak percaya gitu loh. Nggak percaya kalau nantinya Putri akan menjadi tumbal dari pesugihan yang dimiliki bapaknya itu gitu loh. Jadi pikiran Putri, alah nantilah sembuh gitu loh. Mungkin ini gatal-gatal biasa gitu loh. Nah, sakit yang diderita Putri waktu itu kurang lebih sekitar 2 mingguan. Lambat laun Putri itu semakin lama semakin ngerasa nggak tahan gitu ya dari rasa gatal yang ada di tubuhnya itu. Akhirnya kurang lebih jam 9 malam, dan itu adalah malam Jumat, tiba-tiba Putri itu sesak nafas gitu ya, sesak nafas yang waktu itu karena memang banyak sekali tetangga yang melihat gitu ya, menjenguk Putri. Seakan-akan Putri itu matanya terbelalak melihat ke atas yang katanya itu adalah sosok Gendruwo, matanya itu merah. Jadi Putri itu sangat ketakutan, akan tapi tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, kurang lebih jam setengah 11 malam, akhirnya Putri itu meninggal dunia gitu loh. Nah, akan tapi rasa kecewa yang dirasakan Pak Budi cuma sebentar aja. Yang jelas memang Pak Budi itu malah setelah kepergian dari Putri itu pengen sekali punya istri lagi, yang istri barunya itu harus punya anak gitu loh. Jadi pengen beristri lagi dari janda, yang janda itu punya anak entah 1 entah 2 gitu loh, yang nantinya setiap tahunnya itu akan dijadikan tumbal gitu loh. Pikir Pak Budi waktu itu. Nah, kurang lebih berjalan 1 tahun setelah kepergian dari Putri, jadi usaha yang dimiliki Pak Budi itu semakin lama semakin banyak cabangnya seperti itu.
Tapi Pak Budi itu kesusahan ketika mencari pendamping hidup lagi gitu. Banyak sekali janda-janda yang memang punya anak gitu ya. Akan tapi janda itu nggak pernah ada yang mau gitu loh ketika diajak nikah gitu. Walaupun Pak Budi itu sudah kaya raya gitu. Nah jadi ketika Pak Budi mengenal seorang janda, itu pasti ada salah satu tetangga yang diam-diam itu ngasih tahu gitu ya sama janda tersebut kalau Pak Budi itu seperti ini. Janganlah, kamu jangan menikah sama Pak Budi, yang nantinya kamu nanti akan celaka gitu. Nah akhirnya Pak Budi setelah 1 tahun itu susah gitu ya, pengen cari istri lagi susah, nggak tahu kenapa tiba-tiba, dan itu adalah malam Jumat Kliwon, lagi-lagi Ilyas itu tubuhnya merasakan gatal seperti yang dirasakan adiknya setahun yang lalu seperti itu. Dan setiap malam Ilyas itu selalu mimpi didatengin sosok genderuwo gitu, yang katanya genderuwo itu selalu bilang kalau ayo ikut aku, bapakmu sudah ngasih kamu untuk ikut denganku gitu loh. Genderuwo itu selalu bilang seperti itu di mimpinya Ilyas. Nah, dan setiap hari pula ibu dari Ilyas atau Bu Lastri itu ya selalu mencari cara atau mencari seorang kiai untuk memutus tali gitu, sehingga pesugihan yang dimiliki mantan suaminya itu nggak bisa menembus atau mencari tumbal dari Ilyas. Intinya Bu Lastri itu nggak pengen gitu ya Ilyas itu dijadikan tumbal dari mantan suaminya itu. Nah alhamdulillah entah berbagai macam cara gitu ya yang dilakukan Bu Lastri waktu itu, akhirnya Ilyas itu sembuh dari sakitnya, dan akhirnya lambat laun sosok genderuwo itu sudah nggak nampak, dan itu juga nggak pernah lagi datang ke mimpinya Ilyas gitu. Nah kurang lebih sekitar 2 bulan setelah itu, akhirnya rumor itu banyak sekali gitu ya beredar kalau orang yang makan mie ayam di tempatnya Pak Budi itu selalu di mangkoknya itu selalu diludahin sama sosok genderuwo gitu. Nah karena memang suaranya udah kesana kesini gitu ya, sehingga usaha yang dimiliki Pak Budi itu yaitu mie ayam lambat laun sepi gitu ya, sepi lagi. Bahkan seringnya orang itu lewat gitu ya, walaupun nggak makan ya di situ, itu selalu kayak kalau bahasa Jawanya itu saklebatan gitu loh. Jadi ada sosok genderuwo yang memang di situ sering nongkrong di warungnya Pak Budi gitu. Nah akhirnya singkat cerita kurang lebih berjalan 2 bulan gitu ya, setelah itu Pak Budi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kerasukan seperti itu, dan itu diketahui salah satu tetangga gitu kan. Akhirnya dipanggillah seorang kiai gitu di daerah situ gitu loh. Kenapa Pak Budi kok bisa kerasukan gitu loh. Jadi Pak Budi waktu itu kerasukan yang mulutnya Pak Budi itu selalu bilang kata-kata ojo aku gitu. Nah ketika Pak Budi ini ditanya gitu ya sama seorang kiai gitu kan, Pak Budi lihat apa gitu loh, genderuwo gitu. Jadi saking takutnya. Nah terus Pak Kiai itu menggambarkan gitu loh, walaupun Pak Budi ini belum dipegang sama sekali, cuma masih ditanyain gitu loh, kamu melihat apa, terus apa yang kamu rasakan gitu. Seorang kiai itu mendiamkan sambil menjelaskan dari orang-orang yang ikut melihat Pak Budi itu kesakitan gitu. Jadi kiai itu seakan-akan kayak ceramah kalau ini Pak Budi, akibat perbuatannya Pak Budi sekarang seperti ini gitu. Nah selain kerasukan, Pak Budi itu juga garuk-garuk gitu ya, garuk-garuk sampai bentol semua di sekujur tubuhnya. Selang beberapa menit gitu, tiba-tiba matanya itu terbelalak seperti anaknya dulu, Putri gitu loh. Putri sebelum meninggal kan seperti itu gitu. Matanya melihat ke atas, terus di akhir ajalnya lidahnya itu terjulur keluar gitu. Nah waktu itu Pak Budi sempat udah melihat gitu ya ke atas sambil bilang ojo aku gitu. Nah akhirnya kiai itu cuma bilang astagfirullah. Akhirnya kurang lebih beberapa menit gitu loh, dan itu jam 10 malam kurang lebih. Akhirnya Pak Budi itu menghembuskan nafas terakhir, dan tangannya itu sambil seperti ini pegang lehernya gitu. Sambil ojo aku gitu. Walaupun sebenarnya semua orang itu sudah memandu gitu ya, memandu kalau Pak Budi istighfar ya nggak bisa gitu. Bilangnya cuma ojo aku kayak gitu terus gitu. Nah akhirnya malam itu juga Pak Budi meninggal dunia, yang setelah itu Ilyas sama
Bu Lastri itu baru datang gitu ya, baru datang ke rumah mbahnya itu atau rumah yang ditempati Pak Budi. Jadi di situ dilakukanlah kayak apa ya istilahnya, semacam selamatan atau syukuran gitu ya, yang di situ bertujuan untuk memutus hubungan antara pesugihan yang turun temurun gitu loh, karena memang pesugihannya itu dari nenek moyangnya, dari buyutnya gitu ya, yang dipandu sama seorang kiai yang ada di situ tadi. Nah, kurang lebih sekitar jam 1 dini hari acara itu udah selesai. Akhirnya nggak ada lagi setelah itu ya gangguan-gangguan atau penampakan sosok genderuwo yang ada di rumah buyut dari si Ilyas itu gitu. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga pengalaman hidup yang dialami sama keluarganya Ilyas, khususnya sama Pak Budi gitu ya, bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Kalau sesuatu yang kita dapat kok tidak sesuai atau tidak dari yang halal gitu ya, pasti semua itu tidak akan barokah gitu. Apalagi sampai kekayaan yang didapat dengan cara bersekutu sama setan seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.